Teman-teman, perkenalkan nama saya Wilson Ragata Tarihorang. Saya dari program studi pendidikan biologi semester 3 dan saya akan membacakan rangkuman saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau SPPKB. Oke, kita masuk ke pengertian SPPKB. Saya ulangi. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPBKB, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik. Akan tetapi, peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Menurut Zubaidah, dengan memperdayakan kemampuan berpikir melalui pertanyaan, di samping siswa aktif menjawab pertanyaan tersebut, hal tersebut memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran siswa tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembangnya penalaran siswa. Terdapat beberapa yang terkandung dalam pengertian di atas atau pengertian SPPKB. Ya. A. SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu dalam pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan bahasa secara verbal. Kita lanjut ke B. Fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir, artinya pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari, atau berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan oleh pengamatan mereka berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut yang C. Sasaran akhir SPB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak. Kita lanjut B. Karakter atau karakteristik SPPKB. Ya, SPPKB ya. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, SPBKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik, yaitu A. Proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekedar mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, tetapi menginginkan agar siswa aktif dalam aktivitas proses berpikir. Setiap kegiatan belajar yang berlangsung disebabkan dorongan mental yang diatur oleh otak. Oleh karena pembelajaran di sini
adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang lebih menekankan aktivitas fisik. Kita lanjut yang ke B. SPBKP dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus, proses pembelajaran melalui dialog atau tanya jawab. Diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan sehingga siswa menjadi memiliki pandangan tersendiri atau solusi atau cara pemecahan masalah yang telah diberikan. Yang pada giliran kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruk sendiri. Kita lanjut ke C. Ya. SPPKB menyandarkan akan dua masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi baru. Sekian dari materi saya atau resume saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau SPPKB. Ya, apabila ada pengucapan yang kaku, yang salah atau semacamnya, saya minta maaf sebesar-besarnya, tidak ada mengandung unsur kesengajaan. Sekian dari video saya. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Annyeong.